Hai netizen Budiman, balik lagi sama gua Hatta. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu hal yang sangat-sangat menarik buat kita semua dan nggak jauh-jauh dari fenomena COVID ini, yaitu proses pembelajaran online. Lah, apakah proses pembelajaran online itu akan efektif di Indonesia? Banyak orang membahas masalah infrastruktur, yaitu internet. Karena orang sulit mendapatkan internet, dan buat orang yang kelas menengah ke bawah itu harus bayar internet mahal. Tapi pertanyaannya paling fundamental adalah, jika misalnya semua dapat internet, apakah proses belajar itu juga akan efektif? Lah, ini yang akan kita bahas. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya menggunakan metode Hofstede. Jadi Hofstede ini salah satu metode untuk mengakses atau menilai sebuah culture, sebuah negara atau bangsa. Dan di setiap bangsa kita tahu mempunyai culture yang berbeda-beda. Jadi contohnya nih, di Indonesia orang itu cenderung murah senyum, dan juga kalau misalnya care sama orang lain gitu. Dan kalau misalnya di negara Eropa misalnya, orang cenderung cuek dan nggak terlalu murah senyum seperti di Indonesia. Nah, itu kenapa? Itu dibahas di Hofstede ini. Jadi sekarang saya akan bahas apakah pembelajaran online ini benar-benar sesuai dengan orang Indonesia, dan apakah kalau misalnya diterapkan ini efektif. Oke, jadi di Hofstede ini kita ada 6 parameter. Jadi pertama itu power distance, kemudian kedua itu individualism, kemudian ketiga itu masculinity, kemudian uncertainty avoidance, long term orientation, sama indulgence. Dari semua 6 itu, yang relevan menurut saya untuk menjawab pertanyaan itu dua, yaitu power distance sama uncertainty avoidance lah. Kita akan bahas satu-satu nih, masalah power distance sama uncertainty avoidance. Jadi, power distance itu apa sih? Power distance adalah seberapa besar atau seberapa pengaruhnya hierarki pada suatu masyarakat. Di Indonesia, itu hierarki berdampak sangat tinggi. Nah, sebagai contoh, anak muda itu harus menghormati pada orang yang lebih tua. Itu hierarkinya kelihatan. Anak buah harus hormat kepada bapak buah, bukan bos. Jadi, itu sebagai terlihat bahwa Indonesia itu hierarkinya sangat tinggi, power distance-nya sangat tinggi. Bahkan untuk ekstrimnya, itu bahkan anak muda kalau mau ngomong sama orang yang lebih tua harus menggunakan bahasa yang halus, kromo-inggil. Itu kalau misalnya di dunia kayaknya jarang terjadi gitu. Misalnya saya sendiri misalnya pada orang yang lebih tua, misalnya 2 tahun atau 3 tahun, saya harus memanggil mas atau kakak, kalau nggak dianggap nggak sopan. Kalau misalnya saya melakukan sesuatu kepada orang tua saya, misalnya mau ngapain aja, itu harus izin dulu. Nah, beda kalau misalnya di Eropa. Bayangin, di Eropa itu power distance-nya rendah. Jadi, misalnya saya punya kakak, saya panggil nama langsung nggak masalah. Kalian pernah lihat kan di film-film Hollywood gitu. Jadi manggil orang yang lebih tua ya panggil nama langsung, nggak ada mas, kak. Bahkan untuk memanggil ayah tiri ataupun ibu tiri, memanggil nama aja nggak masalah. Kalau saya di sini udah ditabok duluan. That's why di sini power distance-nya di Indonesia sangat tinggi. Hubungannya sama kegiatan pembelajaran apa? Begini, saat power distance sangat tinggi, orang itu cenderung sangat menghormati orang yang lebih tua atau kedudukannya yang lebih tinggi secara hierarki. Jadi, kondisinya kalau misalnya udah menghormati, kecenderungannya dia melakukan sesuatu itu karena ingin menghormati orang tersebut, bukan sebagai tanggung jawab pribadi. Sebagai contoh, misalnya murid di kelas gak rame, itu ada psikologis bahwa dia ingin menghormati gurunya. Kalau misalnya dia rame, dia bakal gak enak sama gurunya, jadi ada perasaan gak enak lah gitu. Jadi ini yang menjadi poin kenapa power distance itu sangat tinggi di Indonesia, dan cara menghormati positifnya seperti itu. Nah, negatifnya gini, negatifnya adalah karena power distance-nya tinggi, saat orang itu nggak ada atau orang yang mengawasi itu nggak ada, tanggung jawabnya rendah. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya ditinggal guru bakalan rame, bakalan berantakan. Karena kenapa? Setiap individu di sana tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
gitu. Sebagai salah satu contoh power distance-nya di Indonesia sangat tinggi, itu adalah asal Bapak senang. Jadi apapun kalau misalnya bos pengen apa, pasti dituruti. Itu adalah menunjukkan power distance di Indonesia sangat tinggi. Nah, bayangkan kalau misalnya dibawa ini ke online, pengawasannya kurang, bagaimana dengan murid-muridnya? Kalau misalnya orang tuanya itu aware tentang pendidikan, dan si orang tuanya itu sangat-sangat concern terhadap kegiatan pembelajaran, itu nggak masalah. Bagaimana dengan kelas menengah bawah yang orang tuanya mungkin itu kurang aware masalah pendidikan? Anaknya waktu jam sekolah ya dibiarin. Akhirnya apa? Si murid ini kemungkinan ya cuma nampilin video, tapi entah kemana tuh dia fokusnya. Dan guru akan sulit juga untuk mengontrol setiap murid, memastikan setiap murid itu concern terhadap pelajaran yang dijelaskan. Bakal sulit lah guru bagaimana mengontrol semuanya. Contohnya dulu saya SD itu satu kelas 40 orang, bagaimana mengontrol 40 layar dan memperhatikan setiap siswa bahwa dia itu memperhatikan. Dan pada saat itu juga guru harus menerangkan, mungkin ada slide yang harus diterangkan sama guru. Bagaimana susahnya guru itu? Itu adalah menjadi salah satu concern saya. Kenapa saya cukup pesimis terhadap kegiatan pembelajaran online di Indonesia. Bukannya saya tidak percaya dengan orang Indonesia bertanggung jawab, tapi saya lebih realistis bahwa keadaannya seperti itu gitu loh. Jadi orang-orang Indonesia gampangannya, sebentar saya minum dulu. Saking semangatnya. Jadi orang Indonesia gampangannya dia akan melakukan sesuatu sesuai perintah itu saat ada yang ngawasi. Kalau ada yang nggak ngawasi, ya udah, goodbye. Itu power distance. Kemudian yang kedua, masalah kedua adalah uncertainty avoidance. Jadi orang Indonesia cenderung kalau misalnya dia itu ada yang nggak jelas, dia itu ya udah dipendem aja, ya udahlah diterima aja, dan kecenderungan menghindari konfrontasi. Jadi sebagai contoh, misalnya gua nggak setuju sama si B gitu. Kemudian si B nyecer gitu, ya udah karena gue nggak mau jadi panjang, ya udahlah gue yain. Itulah yang kecenderungan yang ada di Indonesia. Jadi meskipun nggak paham, meskipun nggak sepakat, ya udahlah diiyain aja supaya masalah beres gitu. Bahkan ekstrimnya nih, kadang itu kalau misalnya orang Jawa itu yang saya tahu ya, nggak bisa saya generalisir, susah banget generalisir, bahwa kalaupun misalnya orang Jawa dikecewakan sama orang, dia tuh akan tetap mencoba untuk tersenyum. Bayangin betapa baiknya orang Indonesia itu. Jadi kalau misalnya kita praktekkan ke kelas online ini, jadi misalnya ada murid yang nggak ngerti, uncertainty-nya berarti tinggi, dia ada keengganan untuk bertanya. Kalau di offline misalnya guru jelasin, kemudian salah satu murid gak ngerti, dia bisa tanya teman sebelahnya. Sekarang kalau online gimana tanyanya? Susah kan? Nggak mungkin kan tiba-tiba, halo Joko, ini gimana ya maksudnya? Nggak mungkin kan? Atau langsung tanya ke gurunya. Karena pasti kenapa? Karena saat tanya ke guru, dia pasti ada aja persepsi-persepsi yang membuat dia takut. Gitu kan, jarang banget orang Indonesia itu tanya langsung, speak up di depan umum itu jarang lah, mungkin ada 1-2, tapi culture speak up itu jarang ada di orang Indonesia. That's why ini menjadi masalah. Saat murid itu nggak ngerti di satu titik, ya udah selanjutnya bablas anginnya, ya udah nggak ngerti gitu. Nah, solusinya gimana? Oke, disclaimer dulu, saya gue sendiri kok, saya oke lah, kita gunain gue aja ya supaya lebih enak aja. Gue sendiri bukanlah praktisi pendidikan. Jadi yang gue tahu itu dari pembelajaran gue di webinar yang pernah gue laluin. Jadi gue share di sini. Jadi disclaimer again. Gue gak mau menggurui. Jadi di sini adalah murni ide gue dan apa yang pernah gue alami dan gue baca. Jadi kuncinya supaya ini efektif itu kayak gimana? Kuncinya adalah engagement antara peserta didik dan moderator, atau di sini itu guru. Jadi bagaimana dua orang ini bisa ke-engage. Caranya ke-engage gimana? Satu, nah yang ini yang gue tahu,
si moderator atau guru ini memberikan pertanyaan dadakan kepada peserta didik. Nah, ini penting. Kenapa? Karena sehingga supaya peserta didik itu memperhatikan setiap pertanyaan yang ada diberikan sama si guru. Dan kalau bisa, itu dikasih nilai. Oh, kalau bisa menjawab, dikasih nilai sekian. Kalau saya salah jawab, dikasih nilai sekian. Jadi, diberi ketakutan kepada peserta didik. Kok tega ya? Kok kejam ya? Ya memang kayak gitu. Kita harus deal dengan culture-nya orang-orang kita, masyarakat kita. Yang dimana memang dia itu harus diawasi. Harus ada treatment. Kalau misalnya do dan don't-nya itu dia harus ada gitu. Jadi itu salah satu idenya. Jadi setiap misalnya 30 menit sekali dikasih pertanyaan, yang bisa jawab dapat nilai, yang nggak bisa jawab dikurangi nilainya misalnya. Kemudian yang kedua, adakan evaluasi secara periodikal. Jadi bisa mingguan atau bulanan. Jadi supaya tahu seberapa jauh pemahaman peserta didik ini. Kalau misalnya 3 bulan itu terlalu lama. Karena kenapa? Kita nggak tahu nih, kalau misalnya dia 1 bulan udah lolos aja, ya udah 3 bulan bablas angin nih gitu. Kan tujuan kita kan bukan untuk peserta didik itu lulus ujian, tapi mengerti bahan apa atau topik apa yang dijelaskan. Poinnya kan itu. Jadi untuk memastikan dia paham, itu dikasih tes secara periodik, misalnya 1 bulan atau 1 minggu. Jadi itu. Jadi ya untuk kebaikan bersama itu sih dari pendapat gua pribadi ya. Lagi pendapat gua pribadi. Kalau misalnya ada guru di sini yang nonton, mungkin kalian punya metode yang menarik mau di-share ke kita, ke gua juga lagi belajar juga anyway. Jadi bisa tinggalkan komentar di bawah. Oh ya, satu lagi gua lupa, ada satu aplikasi yang menarik yang gua gunain di webinar gua. Dan ini sering banget gua gunain, yaitu namanya Slido. Gua nggak endorse Slido, tapi bener-bener ini aplikasi ini tuh bener-bener useful banget. Jadi kita bisa bikin pertanyaan, kemudian bisa voting, kemudian kita bisa apa lagi ya? Bisa bikin tanya jawab di situ juga, itu bisa juga di situ. Jadi sangat-sangat recommended. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih buat yang udah nonton acara ini. Ngomong-ngomong kesotoyan gua. Thank you for watching. See you. Ciao.